Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Semuanya sehat? Ya, tentunya harapan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan tetap soleh dan solehah. Baik, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penerapan ragam hias pada bahan alam maupun pada bahan buatan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas bersama. Namun, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan memulai tentang materi, yaitu penerapan ragam hias pada bahan buatan dan alam. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai nanti setelah pembelajaran, diharapkan anak-anak atau peserta didik dapat mengklasifikasi prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan dan alam. Yang kedua, peserta didik dapat menggali informasi tentang prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan dan alam. Yang ketiga, peserta didik mendiskusikan prosedur penerapan ragam hias pada bahan alami dan buatan. Nah, itu yang nanti harus dicapai oleh anak-anak semua. Selanjutnya, kita harus tahu apa toh itu ragam hias. Nah, ini pada semester 1 sudah Ibu sampaikan, sudah Ibu jelaskan, yaitu ragam hias adalah bentuk dasar dari hiasan yang dijadikan pola secara berulang-ulang pada suatu hasil karya, seni, atau kerajinan. Nah, jadi pola yang diulang-ulang, nah menjadi sebuah ragam hias itu disebut ragam hias. Selanjutnya, apa bahan buatan itu dan apa bahan alam itu? Nah, bahan buatan adalah suatu yang diolah oleh manusia dari bahan kimia dan paduannya. Contohnya, gips, lilin, sabun, bubur kertas, plastisin, tekstil, kardus. Nah, itu adalah bahan-bahan yang dibuat oleh manusia. Nanti kita akan menerapkan pada bahan-bahan tersebut. Kemudian yang kedua, bahan alami atau bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam tanpa proses sintesa. Contohnya tanah, batu, kayu, bambu, rotan, kulit, daun, bunga, dan lain-lain. Untuk teknik penerapan ragam hias itu sendiri ada 4 macam. Teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil itu dengan caranya atau tekniknya adalah membatik, menyulam, membordir, menenun, melukis. Nah, itu teknik-teknik yang diterapkan pada bahan tekstil. Yang kedua, teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu dan batu, yaitu dengan cara memahat atau dipahat. Yang ketiga, teknik penerapan ragam hias pada bambu atau rotan, yaitu dengan cara menganyam dan memahat. Kalau bambu, ini bisa dianyam dan bisa dipahat. Sedangkan kalau rotan, itu hanya bisa dianyam. Kalaupun mau dipahat, itu sangat kecil kemungkinannya, karena rotan itu bentuknya kecil-kecil. Sedangkan kalau bambu, itu bisa dipahat dan bisa dianyam. Kalau dipahat tentunya bambu itu dalam keadaan yang masih lebar atau masih utuh. Sedangkan kalau
dianyam, bambu itu sudah tipis-tipiskan atau dibuat seperti rotan atau sejenisnya yang tipis-tipis seperti itu, kemudian dianyam. Nah, hasilnya kan kita sudah sering melihat hasil-hasil dari anyaman dari bambu. Kemudian yang keempat adalah teknik penerapan pada tanah liat, yaitu dengan cara mencetak, membentuk, membutsir. Mencetak itu adalah dengan cara dicetak menggunakan cetakan. Sedangkan membentuk itu dibentuk dengan tangan kita sesuai dengan desain yang kita inginkan. Jadi dibentuk secara langsung dengan menggunakan tangan kita. Kalau dibutsir itu mengurangi bahan dengan cara kayak di dalam bahasa Jawanya dikerik-kerik seperti itu ya, dikurangi bahan. Nah, disebut bahan yang alat yang dipakai untuk membusir itu disebut butsir, yaitu terbuat dari kawat yang dilengkungkan seperti itu, kemudian dikaitkan dengan batang kayu untuk pegangan sehingga mudah untuk digunakan dalam proses membutsir atau mengurangi bahan. Contoh ragam hias pada bahan tekstil. Nah, ada 4: batik, sulam, tenun, bordir. Saya kira anak-anak sudah tahu semua ya apa yang disebut batik, sulam, tenun, dan bordir. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan jelaskan secara mendetail. Nah, ini dia ada contoh batik dengan prosesnya yaitu membatik atau dibatik. Ini motif-motif batik, ada motif-motif geometris. Nah, tentunya anak-anak masih ingat ya pada semester 1 tentang motif-motif batik. Oke, selanjutnya motif ini adalah motif megamendung. Kemudian ini melukis pada kaos, ini membuat gambar diterapkan pada kaos, gambar ragam hias ya tentunya. Nah, dengan cara bisa digambar, bisa dilukis maupun dibatik. Ini adalah hasil karya yang sudah jadi. Kemudian ini adalah sulam yang dibuat dengan tangan, ya, keahlian tangan dengan alat disebut jarum, ya, dengan lingkaran itu untuk mempermudah proses pembuatannya. Ini adalah bordir. Bordir ini dibuat dengan mesin sehingga hasilnya juga lebih rapi dan bagus ya. Kemudian yang ini adalah tenun. Ini tenun dibuat dengan tanpa mesin, artinya ATBM itu alat tenun bukan mesin. Ada yang alat tenun mesin itu tentunya dengan menggunakan mesin yang sudah modern. Ini hasil dari tenun tersebut. Nah, ya kalau ini adalah contoh penerapan ragam hias pada bahan tanah liat atau keramik atau tembikar. Ini adalah proses membuat benda silindris yang bisa nanti bentuknya tempat pensil, vas bunga, dan lain sebagainya dengan teknik diputar dengan alat puntar tentunya ya. Ini sama ya. Nah, ini hasilnya ada ya bermacam-macam. Kemudian diberi hiasan yang sebelah kiri itu dengan menggunakan seperti pisau untuk membuat hiasan langsung pada medianya, sedangkan yang sebelah kanan itu digambar sehingga perlu menggunakan pewarna untuk menggambarnya. Ini dicap, kemudian yang sebelah kanan itu ditempel. Nah, ini digambar. Kalau ini adalah dari ragam hias diterapkan pada kayu dengan proses dipahat atau diukir. Nah, demikian anak-anakku beberapa contoh dari penerapan ragam hias dari bahan
alam maupun dari bahan buatan. Ada tugas untuk kalian. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud bahan alam dan bahan buatan. Yang kedua, sebutkan teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Mudah bukan tugasnya? Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan lebih mendetail, yaitu tentang kita akan membuat dari tanah liat. Nah, dari tanah liat seperti ini. Kita nanti, Ibu akan menyampaikan video selanjutnya tentang pembuatan ragam hias yang diterapkan pada media tembikar atau tanah liat yang bahan pewarnanya dari cat tembok, kemudian dengan cat sandy. Untuk itu, mohon ditunggu ya yang selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.